Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Digita Oksanti dengan NIM 216500 21650061. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar kriptografi. Kriptografi adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya, yaitu nama lain plaintext atau teks jelas, bentuk rupa pesan seperti teks, gambar, audio, musik, dan video, dan lain-lain. Pesan ada yang dikirim, yaitu via pos, kurir, seluruh telekomunikasi, dan lain-lain. Disimpan di dalam media penyimpanan atau storage, perubahan disk, kaset, dan lain-lain. Baik, yang kedua terminologi. Terminologi ada beberapa bagian, yaitu pengiriman sender, yaitu pihak yang mengirim pesan. Dua, yang menerima receiver, yaitu pihak yang menerima pesan. Tiga, pengirim dan penerimaan bisa berupa orang, komputer, mesin, dan lain-lain. Pengirim ingin pesan yang dikirim secara aman, di mana pihak lain tidak dapat membaca atau manipulasikan pesan. Contoh pengirimannya yaitu LC dan menerima POB. Ketiga, kru pesan yang telah disampaikan sehingga tidak bermakna lagi, yaitu tujuan agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Nama lainnya yaitu kriptograf atau kriptogram. Hypertext harus dapat dikembalikan menjadi plaintext semula atau plaintext atau crypttext. Ketika saya berjalan-jalan di pantai, saya menemukan banyak sekali kepiting yang merangkak menuju laut. Kepiting yang baru menetes dari dalam pasir. Naluri mereka mengatakan bahwa laut adalah tempat hidup mereka. B-nya crypttext dari A. Terminologi extract, proses penyediaan plaintext menjadi crypttext, nama lainnya encipher. Kedua, decryption, proses mengembalikan kriptografi menjadi plaintext semula, nama lain decipher. Lanjut di notasi matematis. Misalnya C adalah sama dengan crypttext, P-nya itu sama dengan plaintext. Fungsi enkripsi E memetakan P ke C. Fungsi dekripsi D memetakan C ke P. Fungsi dekripsi dan dekripsi harus memenuhi sifat. Lanjut di kriptografi. Kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kupton, hinder atau crack, dan neutron atau wording, artinya scarwording. Definisi lama. Dekriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyediakan ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Definisi baru.
Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan atau messenger. Skinner tahun 1996. Algoritma kriptografi, aturan untuk mengenkripsi dan dekripsi atau fungsi matematika yang digunakan untuk dekripsi pesan. Lanjut ke encoding dan decoding. Encoding transformasi dari platex menjadi kode. Decoding transformasi kebalikan dari kode menjadi platex. Buku kode atau codec, dokumen yang digunakan untuk menyimplementaskan suatu kode. Buku kode terdiri dari tebal lookup atau lookup table. Untuk encoding dan decoding, kode breaker, orang yang memecahkan kode untuk menemukan platex. Lanjut, terminal kunci atau key. Kunci parameter yang digunakan untuk atau transformasi encrypt dan decrypt. Jika kekuatan kriptografi ditentukan dengan menjaga kerahasiaan algoritma, maka algoritma kriptografinya dinamakan algoritma Rake. Ketiga, algoritma restricted tidak cocok lagi saat ini. Keempat, kriptografi modern mengatasi masalah ini dengan menggunakan kunci. Kunci bersifat rahasia, sacred. Sedangkan algoritma kriptografi tidak rahasia atau publis. Kuncikannya ini. Keenam, enkripsi dan dekripsi dengan kunci enkripsi EKK harus dipenuhi. Kriptologi yaitu suatu mengenai kriptanalisis. Itu kriptografi, kriptanalisis. Kedua, persamaan kriptografi dan kriptanalis. Keduanya sama-sama menerjemahkan dekripsi menjadi platex. Ketiga, perbedaan kriptografer dan kriptanalis. Kriptografer bekerja atas legitimasi pengiriman atau penerimaan pesan. Kalau kriptanalis bekerja tanpa legitimasi pengiriman atau penerimaan pesan. Sejarah kriptografi, yaitu kriptografi mempunyai sejarah yang panjang. Tercatat bangsa Mesir 4.000 tahun yang lalu menggunakan dekriptor yang tidak standar untuk menulis pesan. Sejarah kriptografi. Perang Dunia Kedua, penerimaan Nazi Jerman membuat mesin enkripsi yang dinamakan Enigma. Chip hard berhasil dipecahkan oleh pihak sekutu. Keberhasilan memecahkan Enigma sering dikatakan sebagai faktor yang memperpendek Perang Dunia Kedua. Lanjut kita ke kriptografi kunci simetrik. Simetrik key kriptografia kuncinya enkripsi kunci dekripsi.
Istilah lainnya kunci simetrik atau kunci privat, kunci rahasia atau secret key. Algoritma kriptografi disebut algoritma simetrik. Istilah lainnya yaitu algoritma konvensional. Sebagai kunci privat key, K, privat K. Contoh algoritma simetrik disk data encryption standar Ricardo, Plafond, IDM, Woods, dan Sprint, RC2, RC4, RC5, dan lain-lain sebagainya. Kriptografi kunci asimetrik. Asimetrik kayak kripto, kunci enkripsi, kunci dekripsi. Nama lainnya kriptografi kunci dan publik. Karena kunci enkripsi bersifat publik key, sedangkan kunci dekripsi bersifat rahasia atau secret key atau privat. Lanjut ke simetrik key algoritma. Ada dua bagian, yaitu stream caper dan block caper. Stream caper itu terdiri yaitu chaser caper dan vagrant caper. Kalau block caper yaitu data encryption standard disk dan triple data encryption standard 3 disk. Lanjut chaser caper. Dalam kriptografi sandi geser atau sandi geser, kode chaser atau geseran cache adalah salah satu teknik enkripsi paling sederhana dan paling terkenal. Sandi ini termaksud sandi substitusi, di mana setiap huruf pada teks terang atau platex digantikan oleh huruf lain yang memiliki selisih posisi tertentu dalam alfabet. Algoritma caper substitusi yang menggunakan konsep progres huruf dengan modul 25 secara matematis dirumuskan sebagai C sama dengan EM dan M sama dengan K mod 26. M Messenger K dan K. Lanjut ke chaser caper. Lanjut lagi ke Wegener caper. Wegener caper adalah suatu algoritma kriptografi klasik yang ditentukan oleh Giovanni Battista Blasio. Beliau menuliskan metodenya tersebut pada bukunya yang berjudul La Cipher del atau Sai. Giovanni Battista Blasio pada tahun 1553. Dua nama Wegener sendiri diambil dari seorang yang bernama Blasey dan Wegener. Nama Wegener diambil sebagai nama algoritma ini karena beliau menemukan kunci yang lebih kuat lagi untuk algoritma ini dengan metode AutoKey caper. Meskipun algoritma dasarnya telah ditentukan lebih dahulu oleh Giovanni Battista Blasio, teknik ini menggunakan tabel bujuk sangat yang berisi kombinasi dari platex pada kolom serta kunci pada baris. Kombinasi kedua akan menghasilkan caper pada baris dan kolom. Lanjut ke tabel. Ini tabel. Kita lanjut cara kerja figure dan caper. Satu langkah awal adalah tulisan platex yang ingin dekripsi dengan menghasilkan spasi antara kata lain untuk mempersulit orang untuk menembak dari platex tersebut. Contohnya platex belajar rekayasa internet. 2. Dengan menghasilkan spasi belajar rekayasa internet. 2. Pilih kunci atau key yang disepakati oleh pengirim serta penerima, contohnya key atau take home. 3. Susunan platex dengan kunci sebagai berikut. Ada platex key.
belajar karya biasa internet. 4. Dengan menggunakan tabel figure, maka kita akan mendapatkan hasil cryptext sebagai berikut. Ini tabelnya. Maka hasil adalah sebagai berikut. Platex belajar rekayasa internet, Kai Take-Home dan Cap AirText, Aupex Max dan Wowcats, Y Cost Effect atau SBF Yuko. Lanjut ke contoh aplikasi simula figure shepherd menggunakan visual basis seperti berikut, seperti gambar yang ada di laptop ini. Materi. Lanjut, data Cryption Standard atau DES dikembangkan di IBM pada tahun 1972 berdasarkan pada algoritma Lucifer yang disebut oleh Ford Feistel, disetujui oleh National Bureau of Standards atau NBS setelah penilaian kekuatan oleh National Security Agency NSA Amerika Serikat. Keempat, DES termaksud ke dalam kriptografi kunci simetrik dan teknologi jenis cipher block. Kelima, DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit. Keenam, panjang kunci eksternal sama dengan 64 bit sesuai ukuran blok, tetapi hanya 56 bit yang dipakai. 8 bit pretas tidak digunakan. Setiap blok platex atau cryptext dienkripsi dalam 16 putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal berbeda. Kunci internal 56 bit dibangkitkan dari kunci eksternal. Setiap blok mengalami perputaran awal atau IP 16 putaran X per hertz dan inversi permutasi awal IP 1. Terlihat gambar di samping. Pembangkitan kunci internal. Kunci internal sama dengan kunci setiap putaran. 2 ada 16 putaran, jadi ada 16 kunci internal, Ki1, Ki2 dan Ki16. Dibangkitkan dari kunci eksternal 64 bit yang diberikan oleh pengguna. Gambar 9.2 diperlihatkan proses pembangkitan kunci internal. Implementasi DES. DES sudah diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras. Dalam bentuk perangkat keras, DES diimplementasikan di dalam chip. Setiap detik chip ini dapat mengekspresikan 16,8 juta blok atau 1 gigabit per detik. Implementasi DES ke dalam perangkat lunak dapat melakukan enkripsi 32 juta blok per detik pada komputer mainframe IBM 3090. Lanjut ke keamanan DES. Keamanan DES ditentukan oleh kunci. 2. Panjang kunci eksternal DES hanya 64 bit, tetapi yang dipakai hanya 56 bit. Pada rencana awal, panjang kunci yang diusulkan IBM adalah 128 bit, tetapi atas permintaan NSA, panjang kunci diperkecil menjadi 56 bit. Tetapi dengan panjang kunci 6 bit akan terdapat 256 atau 72.067.594. Baik, kita lanjut ke 5. Jika serangan XHSF atau share dengan menggunakan proposal paralel, maka dalam 1 detik dapat dikerjakan atau justru serangan jika seluruh diperlukan 1142 tahun untuk menemukan kunci yang benar. Tahun 19
tahun 1908, Electrok atau Frotter-Odotyan atau EV merancang dan membuat perangkat keras khusus untuk menemukan kunci D secara ekstur atau cerkai dengan biaya $25 kan dan diharapkan dapat menemukan kunci dalam 5 hari. Tahun 1909, kombinasi perangkat keras EV dengan kolaborasi internet yang melibatkan lebih dari 1.000 komputer dapat menemukan kunci DES kurang dari 1 hari. Eclipse Data Encryption atau standar atau 3DES. 3DES merupakan salah satu algoritma simetrik pada kriptografi yang digunakan untuk mengamankan data dengan cara menyediakan data. Proses yang dilakukan dalam penyediaan data yaitu proses kripsi dan proses dekripsi. Dua algoritma 3DES adalah suatu algoritma pengembangan dari algoritma DES. Perbedaan DES dengan 3DES terletak pada panjangan kunci yang digunakan. 3 pada DES menggunakan satu kunci dan panjang 56 bit, sedangkan pada 3DES menggunakan 3 kunci yang panjang atau 168 bit. Masing-masing panjang 65 bit. Pada 3DES, 3 kunci yang digunakan bisa bersifat saling bebas atau hanya 2 buah kunci yang saling bebas dan suatu kunci lainnya sama dengan kunci pertama dan 3K sama dengan K1. Karena tingkat kerahasiaan algoritma 3DES terletak pada panjangnya kunci yang digunakan, maka penggunaan algoritma 3DES dianggap lebih aman dibandingkan dengan algoritma DES. 3DES. Gambar 3DES. Pendahuluan. Sampai akhir tahun 1970 hanya ada sistem kriptografi kunci simetrik. Suatu masalah besar dalam sistem kriptografi sebagaimana mengirimkan kunci rahasia kepada penerima. Mengirim kunci rahasia pada seluruh publik atau telepon internet pos sangat tidak aman. Oleh karena itu, kunci harus dikirim melalui saluran kedua yang benar-benar aman. Saluran kedua tersebut umumnya lambat dan mahal. Ide kriptografi kunci simetrik muncul pada tahun 1976. Maka pertama perihal kriptografi kunci publik ditulis oleh D.V. Hellman, ilmuwan dari Stanford University di IEE. Judul makalahnya yaitu New Direction is Cryptography. Namun pada saat itu belum ditemukan algoritma kriptografi kunci asimetrik yang sesungguhnya. Konsep asimetrik algoritma. Kriptografi kunci asimetrik disebut juga kriptografi kunci publik. Pada kriptografi kunci publik, masing-masing mengirim dan menerima mempunyai sepasang kunci publik untuk mengenkripsi pesan, kunci privat untuk mendekripsikan pesan. Konsep asimetrik algoritma. Kunci enkripsi dapat dikirim melalui saluran yang perlu aman. Saluran yang tidak perlu aman ini mungkin sama dengan saluran yang digunakan untuk mengirim cryptext. Pada gambar ada 2 keuntungan kriptografi kunci publik. 1. Tidak diperlukan pengiriman kunci rahasia. 2. Jumlah kunci dapat ditekan. 3. Konsep asimetrik algoritma.
Kriptografi kunci publik didasarkan pada fakta. 1. Komputasi untuk kripsi dan dekripsi pesan mudah dilakukan. 2. Secara komputasi hampir tidak mungkin atau invisible menurunkan kunci privat. D. Bila diketahui kunci publik konsep asimetrik. Lanjut konsep asimetrik algoritma. Pembangkitan sepanjang kunci pada kriptografi kunci publik didasarkan pada persoalan integer klasik sebagai berikut. 1. Pemfaktoran. Berikut bilangan bulat n faktoran menjadi faktor prima. Contohnya, semakin besar n semakin sulit memperfaktorkan, butuh waktu sangat lama. Algoritma yang menggunakan prinsip nilai RSA. 2. Logaritma dekripsi. Lanjut kriptografi kunci simetrik dan kriptografi publik dan kunci, yaitu kelebihan kriptografi kunci simetrik. 1. Proses enkripsi dan dekripsi membutuhkan waktu yang singkat. 2. Ukuran kunci simetrik relatif pendek. 3. Autentikasi pengiriman pesan langsung diketahui dari teks yang diterima, karena kunci hanya diketahui oleh pengirim dan menerima pesan saja. 2. Kelemahan kriptografi kunci simetrik. Kunci simetrik harus dikirim melalui saluran yang aman. Kedua entitas yang berkomunikasi harus menjaga kerahasiaan kunci ini. 2. Kunci harus sering diubah, mungkin pada setiap sisi komunikasi. Kriptografi kunci simetrik dan kriptografi kunci publik. Kelebihan kriptografi kunci publik. 1. Hanya kunci privat yang perlu dijaga kerahasiaannya oleh setiap entitas yang berkomunikasi. Tidak ada kebutuhan pengirim kunci-kunci privat sebagai pada sistem simetrik. 2. Pasang kunci publik dan kunci privat tidak perlu diubah, bahkan dalam periode waktu yang panjang. 3. Dapat digunakan untuk mengembangkan pengiriman kunci simetrik. 4. Beberapa algoritma kunci publik dapat digunakan untuk memberi tanda tangan digital pada pesan. 2. Kelemahan kriptografi kunci publik. 1. Dekripsi dan dekripsi data umumnya lebih lambat daripada sistem simetrik karena enkripsi dan dekripsi menggunakan bilangan yang besar dan melibatkan operasi perpanjangan yang besar. 2. Ukuran hypertext lebih besar daripada platex, bisa 2-4 kali ukuran platex. 3. Ukuran kunci relatif lebih besar daripada ukuran kunci simetrik. 4. Karena kunci publik diketahui secara luas dan dapat digunakan setiap orang, maka hypertext tidak memberikan informasi mengenai autentikasi pengirim. 5. Tidak ada algoritma kunci publik yang terbukti aman, sama seperti blok Shepard. 6. Kebanyakan algoritma mendasarkan keamanan pada pada sulitnya memecahkan perasalan aritmetik atau pemfaktoran logaritme sebagai berikut, yang menjadi dasar pembangkitan kunci. Aplikasi kriptografi kunci publik. Meskipun masih berusia relatif muda dibandingkan dengan algoritma simetrik, tetapi algoritma kunci dan publik mempunyai aplikasi yang sangat luas. 1. Enkripsi dan dekripsi pesan. Algoritma RSA, Rabin atau Al-Gamal. 2. Digital signature. Lanjut kedua, digital signaturus. Tujuan membuktikan autentikasi pesan pengiriman. 2. Algoritma RS atau Al-Gamal, DSA atau GODS. 3. Pertukaran kunci atau key exchange.
Tujuannya mempertukar kunci simetrik. Algoritma Devine-Hellman, Ron's-Hamir-Adleman atau RSA. Dari sekian banyak algoritma kriptografi yang perlu dibuat, algoritma yang paling populer adalah algoritma RSA. Algoritma RSA dibuat oleh 3 orang peneliti dari MIT pada tahun 1976, yaitu Ron atau R. S. Hamir dan Leonard Adleman. Algoritma RSA mendasarkan proses skripsi dan dekripsi pada konsep bilangan prima dan aritmatika modulo. Kunci dekripsi maupun kunci dekripsi keduanya harus berupa bilangan bulat. Kunci dekripsi tidak dirahasiakan dan diketahui umum, sehingga dinamakan juga kunci publik. Namun kunci untuk dekripsi bersifat rahasia. Kunci dekripsi dibangkitkan dari beberapa buah bilangan prima sama dengan kunci dekripsi. Untuk menemukan kunci dekripsi suatu bilangan non-prima harus difaktorkan menjadi faktor primanya. Dalam kenyataan, pemfaktoran bilangan non-prima menjadi faktor primanya bukanlah pekerja yang mudah. Belum ada algoritma yang secara efisien yang dapat melakukan pemfaktoran tersebut. Semakin besar bilangan non-primanya, maka semakin sulit pula pemfaktorannya semakin sulit memfaktornya, semakin kuat pula algoritma RSA. Sekian dari saya. Bila ada kata mohon dimaafkan, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.